Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Baik para ikhwan sekalian, kita mulai bahas tentang menyikapi perilaku buruk anak. Ini butuh praktek ya. Maka durasi seminggu sekali itu untuk dipraktekkan ya, tentu tiap hari kita melihat perilaku anak yang buruk, yang memancing emosi kita dan seterusnya. Nah, itulah kita yang harus selalu bisa mempraktekkan. Ini bukan untuk sekedar wawasan, tapi memang harus diterapkan. Yang prinsip yang pertama yang perlu kita ketahui adalah setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Ya, setiap perilaku perbuatan anak itu pasti ada tujuannya. Ini prinsip ini dalam psikologi sama dengan dalam Islam. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu pasti ada niatnya. Pasti ada niatnya. Ada nggak dia melakukan sesuatu tanpa niat? Kecuali orang lindur, tahu lindur? Ngigo. Orang ngigo aja yang nggak dia berperilaku tapi tidak ada niat itu orang ngigo. Kalau dia sadar, nanti setiap perilakunya itu ada niat. Karena niat itu mahalafil qalbi, apa yang dalam hati, dorongan hati. Ya. Jadi kita harus paham, setiap perilaku anak itu pasti ada niatnya. Apa niatnya? Apa tujuannya sebenarnya? Nah, jadi kita mulai harus jangan terjebak pada perilaku, tapi berusahalah memahami tujuan perilaku itu ya. Bisa dipahami. Karena perilaku itu hanya asap seperti asap. Ada sumbernya, sumber api itu harus kita cari ya. Ada sumbernya, ada penyebabnya, ada motifnya ya. Kayak Sambo itu ya, dia membunuh itu ada motifnya. Motifnya sedang dicari. Asapnya adalah pembunuhan, tapi motifnya apa? Karena anak kita rewel, itu maksudnya apa? Anak kita kok malas, malasnya itu apa maksudnya? Ini kita harus jangan terjebak pada perilaku, tapi berusaha memahami. Maka orang yang bisa memahami perilaku anak ini berusaha mengetahui tujuannya ini hanya orang yang tenang, bukan emosional. Kalau emosional nggak bisa memahami. Hanya orang yang tenang berusaha menenangkan diri ketika anak berperilaku buruk, dia berusaha pahami apa maksud anakku berbuat seperti itu. Tapi kalau kita terpancing dengan perilakunya, kita emosi, nggak pernah bisa memahami anak. Itu yang harus kita pahami. Ya, orang yang emosional, yang selalu terpancing dengan emosi, ya dengan perilaku anaknya, itu dia nggak pernah bisa memahami anak. Nggak pernah mau tahu tentang motif tujuan perilakunya anak. Jadi dia nggak pernah memahami anak. Anak ini malas, ya, malas belajar, malas disuruh apa, berusaha apa maksudnya sebenarnya. Gitu. Jadi setiap perilaku itu ada tujuannya, ya. Nah terkadang ini yang harus dicatat juga, perilaku yang positif, perilaku yang baik. Ya. Tujuannya baik ya. Itu perlu diapresiasi. Perilakunya baik, tujuannya baik,
perlu diapresiasi, jangan dicuekin. Ya. Saya ulang lagi, perilakunya baik, perbuatannya baik, tujuannya baik, gitu. Hendaknya diapresiasi, dihargai. Jangan didiamkan, dicuekin. Contohnya apa? Ada perilaku baik, tujuannya baik, tapi orang itu biasanya atau kadang-kadang cuek. Ya. Dia ingin minta duit kepada ayahnya, tapi dia dengan cara yang baik, nyapu dulu, ya. Enggak. Biasanya orang tuanya tumben, gitu kan? Tumbukan piring, ya langsung cuci piring. Ada maunya minta duit, kan? Dia mau minta duit, tapi dengan cara yang baik. Kenapa itu gak diapresiasi? Kenapa ditumbenin? Tumben, kamu baik kali. Ya. Nah, kalau dengan cara dia nyuci piring kemudian diminta uang tambahan, uang jajan, kita nggak ngasih. Nanti dengan cara buruk dia nyuri. Ya. Dengan cara positifnya nggak direspon, ya, dia nanti dengan cara buruk, entah dengan merebut punya adiknya, uang jajan adiknya, atau dia ngambil uang ibunya. Karena cara-cara positifnya dia punya inisiatif sendiri. Inisiatifnya baik. Dengan cara aku mencuci piring, aku berharap ayah mau mengasih aku tambahan dulu. Dengan cara menjaga adik, nanti aku berharap ayah mau ngasih duit tambahan uang jajan. Kan ini cara baik. Makanya dia sudah berpikir dewasa. Untuk dapat duit itu harus kerja. Ya sekarang ada kerjaan, jadi numpuk. Ada kerjaan sekarang, ada teras kotor. Ada kerjaan, ayah pulang kayak capek, ayah capek ya, biasa pijit ya. Setelah itu dia minta duit. Baik nggak ya? Baik. Kita jangan ditebak dulu. Tumben kali orang mesti mandi minta duit. Ya, itu kita udah tahu mesti, udah nggak usah diomongin, kita harus tahu, oke? Tahu, makanya anakku sudah berbuat baik, positif, maka saya harus menyambutnya. Terima. Maka dia akan selalu begitu nanti. Kalau itu berarti nanti dia akan kebaikan ini dia akan tumbuh. Ya, akan. Tapi kalau ini perilaku buruk, perilaku baiknya tidak direspon positif, ya, ini kamu nyuci piring paling tak duit. Jangan, nggak usah cuci piring, kira yang cuci piring. Kalau mau minta duit, nggak usah cuci piring. Ya dia kapan anak kita mau punya ini? Oh, inisiatifnya itu loh yang harus kita perhatikan. Dia udah punya inisiatif. Cara yang baik, tujuannya baik, ya. Tapi justru tidak direspon dengan baik. Atau kepada orang lain. Contoh, dia membantu teman, sama teman. Ada anak kita itu loyal, suka nolong, suka berbagi sama teman. Tapi kalau sama adiknya pelit, nggak mau dia, ya kan? Sama temennya itu loyal, ya, mau bantu, sama adiknya nggak mau. Ya. Ini respon orang tua apa rata-rata? Tengok sama adiknya nggak mau kawan, nggak mau ngajak main. Dia maunya sama kawan, sama yang lain. Ya. Dia mau disuruh ustaz, dia mau
rajin, tapi kalau disuruh bapaknya, ibunya susah tahu. Kan ada model anak seperti ini, ada nggak? Ada, ya. Ada orang tua dapat laporan dari guru, anak ibu itu masya Allah, nggak pernah nolak kalau disuruh Ustaz guru. Masa sih Ustaz? Di rumah susah kali Ustaz disuruh. Akhirnya responnya ke anak apa? Bahasanya negatif. Kamu itu percuma sama guru, sama orang lain baik, sama orang tua nggak baik. Ini responnya negatif. Baik sama guru, patuh sama guru, itu kan udah positif. Kenapa responnya negatif? Ini harus kita baca bahasanya, jangan meremehkan sesuatu yang baik. Inilah orang tua yang nggak mengapresiasi kebaikan anak, sehingga nggak tumbuh. Ya. Jadi kita perlu memilih bahasa menghargai kebaikan, positif perilaku. Ini perilakunya baik kan? Nah, apa kita mau anak kita itu kalau disuruh guru suruh bantah, nggak usah. Apa gitu kita maunya? Kan enggak. Dia udah baik sama guru. Hanya kurangnya sama kita, sama orang tua, kurang patuh, susah disuruh. Tapi sama guru masya Allah patuh. Sama ustadznya patuh. Di pondok, di sekolah nggak ada masalah. Tapi di rumah minta ampun disuruh susah. Akhirnya bahasanya percuma aja kamu baik sama orang, sama ustaz. Tapi sama orang tua nggak patuh. Anak macam apa ya? Ini orang tua responnya jadi. Ini respon orang tua rata-rata seperti ini, ya. Sehingga ini mengkufuri kebaikan anak. Mestinya bahasanya baik yang baik, masya Allah. Abi itu seneng kan dia pelaporan ustadzmu katanya kamu itu santri yang teladan, patuh sama ustadz. Ayah senang kalau kamu juga patuh sama orang tua, jangan sama ustadz. Mana yang lebih berhak mendapatkan kebaikan kepatuhan, orang tuamu atau ustadzmu? Siapa yang belum melahirkanmu? Ibumu atau saudara? Ibu. Siapa yang lebih dahulu? Ibu. Lah itu baru. Jadi anak disadarkan, diapresiasi. Ayah senang, bangga kamu jadi anak yang patuh sama ustaz sama guru. Itu mestinya. Ini mengapresiasi yang sudah ada, kemudian mengoreksi yang belum. Yang belum apa kekurangannya? Kekurangannya sama orang tua masih belum patuh. Sama teman mau nolong, mau berbagi, sama adiknya nggak mau berbagi. Sama temannya dia bawa kue, temannya minta kasih, adiknya minta nggak kasih. Ada model seperti itu banyak. Lah ini jangan dibilang kamu itu sama orang baik, sama adiknya nggak baik, pelit minta kakak macam apa ini? Apa kita mau anak kita itu sama orang yang pelit, sama adiknya pelit juga? Nah ini kita responnya yang positif dong. Kalau dia respon perilaku positifnya nggak direspon positif, dia akan negatif nanti. Makanya setiap inisiatif perilaku yang positif, responlah yang positif, apresiasi, puji. Itu. Jadi responnya bagaimana kita kalau dia baik sama teman, suka berbagi, suka menolong, tapi sama adiknya masih belum mau, sama orang tua masih belum mau nolong. Kita puji. Ibu itu lihat kamu suka berbagi sama teman, ibu senang kali kamu jadi anak yang dermawan. Tapi kamu juga, ibu akan lebih senang lagi kalau kamu juga dermawan sama adik, berbagi sama adik. Kalau pelit namanya masih belum dermawan. Mana yang lebih didahulukan, adikmu atau belum dari keluarga dekat dulu? Ya, di Al-Quran wadil qurba dan kerabat dekat dulu.
Yang diperbuat baik itu kepada yang kerabat dekat, kepada yang paling dekat, ayah ibunya, ya, kepada adikmu. Nah ini baru. Jadi responlah ya yang positif. Kalau anak perilakunya positif, tujuannya positif juga. Kita harus positif, jangan negatif. Ya, kalau kita negatif, dia nanti akan memilih saya gini baik sama kawan, dibilang percuma. Apalagi dimarah-marah, hanya gara-gara yang udah bagi sama adik. Jadi akhirnya sama kawan udah dia juga pelit. Ya, nggak tumbuh kedermawanannya. Kedermawan itu tidak bertambah, justru malah turun karena dipercuma, diabaikan, diremehkan. Ya, jadi ini harus kita perhatikan. Kalau perilaku positif tidak direspon positif oleh orang tua, oleh pendidik, dia akan milih perilaku negatif. Atau minimalnya perilaku positifnya nggak tumbuh berkembang, nggak bertambah. Maksudnya kita respon kita barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi kamu udah baik sama kawan. Ya, maksudnya juga baik sama adik. Ya, nah itu ada. Jadi kita harus tahu ya prinsip-prinsip seperti ini. Kemudian jangan terjebak pada perilaku. Ya, jangan terjebak pada perilaku. Ya, berusahalah memperhatikan, meraba maksud dan tujuannya. Ya, kalau ada perilaku negatif, bahkan positif pun kita harus bisa meraba. Ya, kalau orang tua yang dekat sama anak itu, dia akan bisa meraba. Ini maksudnya, ini arahnya kemana ini anak ini? Kalau ngomong seperti ini, kalau perilakunya seperti ini maksudnya kemana ini? Kita harus bisa ini. Dan nggak usah diomongin. Kita dari diri kita udah tahu, ya, dan harus tahu bagaimana merespon yang tepat. Kalau positif kita positif, kalau negatif kita luruskan, gitu ya. Maka ini agak pelajaran ini agak butuh serius ya, karena perlu pendalaman yang lebih agak lah. Kalau kita selalu tahu, berusaha mengetahui tujuan perilakunya, ya, dan kita bisa merespon, ya, kalau positif kita apresiasi, kalau negatif, tujuan negatif kita luruskan, ya. Ini anak ini akan merasa memiliki persepsi ayah itu tahu apa yang ku mau. Ayah itu tahu apa yang ku mau. Maksudnya apa? Kayak tadi anak tak biasanya nyuci piring, dia nyuci piring. Itu nggak perlu minta, anak itu minta. Kalau kita tahu, ya, nggak perlu minta, nggak perlu nunggu diminta. Masya Allah, anak ayah itu rajin kan. Bolehlah nanti ditambah uang jajannya tanpa dia harus minta. Nanti anak itu tahu, oh iya, ayah itu tahu apa yang mau. Ya, jangan hanya slogan tahu apa yang mau itu apa? Iklan apa? Rokok. Itu bagus banget itu kalau kita bisa meresponnya. Itu maksudnya yang paling kita tambahin uang jajan. Ya kita tambahin. Ada ucapan yang menghargai dia. Ayah senang sekali punya anak yang rajin seperti ini. Ya, kalau rajin seperti ini bolehlah nanti ayah tambahin uang jajannya tanpa harus minta. Itu lebih membuat dia itu, masya Allah, sama ayah itu, wah ayah tahu. Aku belum ngomong, belum minta udah tahu. Kan beda kan? Kalau kita responnya pasif, nunggu anak minta, itu pasif.
Dan anak nggak punya kesan istimewa kepada ayah, karena pasif. Maknanya mungkin pasifnya karena nggak ngerti, nggak tanggap, nggak berusaha merenungkan apa maksudnya, ya, apa maksudnya. Tapi kalau ayahnya aktif, tahu, langsung aja ada respon positif dari tambah mau jajan. Ya. Nah itu kan membuat anak itu makin lengket, makin dekat. Ayahku tahu apa yang mau. Itu. Ya, buatlah kesan seperti itu. Ya. Ibuku tahu apa yang mau. Ayahku tahu apa yang mau. Guruku tahu apa yang mau. Itu membuat anak itu semakin hormat. Aku belum ngomong udah tahu. Ngerti saat durunge winarah gitu. Kata orang Jawa, ngerti saat durunge winarah. Tahu sebelum diucapkan. Itu kan jadi persepsi, wah ayah itu punya ilmu apa ini? Sakti gitu. Gitu. Jadi itu ya, jadi berusaha untuk kita aktif untuk merespon, ya, dan tanpa harus diminta kalau kita tahu. Ya. Ini baru pendahuluan ya, baru pendahuluan belum sampai pada tujuan perilaku buruk. Kemudian kita perlu tahu bahwa tujuan dari perilaku ya bukan ya, yaitu menurut para psikolog itu tujuan besarnya hanya 4 saja, hanya 4 ya. Dia para psikolog itu hanya mengklasifikasi anak itu kalau punya perilaku buruk itu hanya 4 maksudnya. Nanti diraba di antara 1 dari 4 gitu ya. Yang pertama adalah mencari perhatian, caper. Ini yang sering orang sering paham. Gitu. Yang kedua, mendemonstrasikan kekuasaan. Apa mendemonstrasikan kekuasaan? Maksudnya ingin diterima, diakui, ingin diakui, diterima. Ya, dia mendemonstrasikan kekuasaan kayak ngamuk. Gitu. Nanti ada apa contoh-contohnya. Yang ketiga, balas dendam. Yang keempat adalah putus asa. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuannya apa tadi? Mencari perhatian. Mencari perhatian ini ada perilaku anak yang aktif, yang aktif. Aktif itu memang dia kayak apa? Usil. Usil itu kan aktif. Badut, ya. Badut itu kan apa itu? Chapter itu. Chapter cari perhatian orang untuk ngasih duit. Badut. Pamer. Suka pamer. Anak suka pamer. Pamer mainan barunya. Ya. Usil, suka usil. Bikin adiknya nangis, ada usil, ada badut, kemudian ada rewel. Anak itu rewel. Mungkin bayi ada yang rewel. Rewel nggak mau ditinggal, selalu maunya digendong, ya, ditinggal sebentar nangis. Rewel itu campur sebenarnya, ingin diperhatikan, dapatkan perhatian lebih. Dan suka menjadi pengacau,
Adiknya sedang main dan asik-asiknya diberantakin. Ngaco ya. Ini sebenarnya caper. Adiknya sedang main gitu di tante sama uminya, ya. Karena adiknya, uminya itu fokusnya kepada adik, ini akhirnya mainan adiknya dikacau supaya uminya perhatian sama dia, ya. Pengacu atau menangis, nangis kadang tanpa sebab atau sebab kecil remeh, ya, nangis caper begitu digendong bukan karena sakit, bukan karena ini. Kita harus ngerti ini apa maksudnya anak ini. Ini yang aktif perilaku. Ada perilaku pasif, pemalas. Pemalas itu, ya, males makan supaya disuapi. Ya. Kalau disuapi kan ini perhatian ibu atau ayah ada, maunya disuapi, jadi pemalas. Makanya kalau sudah bisa makan, ya makan sendiri, maunya dimandiin, nggak mau mandi. Kalau nggak dimandiin sama uminya, sama abi, maka begitu dimandiin terus, dia jadi pemalas terus. Nggak mau mandi, nggak mau makan. Kalau nggak disuapin makan, kalau nggak dimandiin, nggak mandi. Ini pemalas, ya. Pemalu, ya. Pemalu itu agar dilayani, antri akikoh misalnya, ya. Dia mau, kalau dia mau nggak ngantri, akhirnya ada orang melayani, itu jadi pemalu terus dia. Pilih, nanti ada. Kalau ada yang memperhatikan dia dan melayani, itu jadi kepuasan dia. Ada penakut, ya penakut ini kan pasif juga. Penakut, takut kecoa, takut tikus, takut, ya. Pipis nih, sana takut. Ini agar antar dipegang tangannya, tapi tujuannya adalah dapatkan perhatian. Kalau ada umi bersama aku, yes. Ada abi, yes. Aku dapat perhatian. Tujuannya tercapai. Ya, ngambek, kadang-kadang ngambek agar nanti dirayu. Ya. Ngambek itu yang pasif. Jadi kita harus tahu. Jadi anak yang pasif pun kita harus ngerti. Ini anakku kok ngambekan, pemalas. Ini maksudnya apa sebenarnya? Kita harus meraba tujuannya apa sebenarnya. Oh, caper, itu caper ternyata. Pengennya dideketi, pengennya dirayu, pengennya dilayani, pengennya itu adalah ini. Lah, kalau kita melihat seperti ini, solusinya apa? Nah, ini mengatasinya. Kalau kurang perhatian, apa solusinya? Ya? Tangki cinta anak itu nggak penuh. Isinya apa? Solusinya adalah penuhi tangki cinta anak. 5 bahasa kasih sayang itu harus diterapkan. Kalau anak itu 5 bahasa kasih sayang itu penuh, tangki cinta penuh, nggak sampai kayak gini. Anak-anak ini seperti ini, anak bermasalah itu karena tangki cintanya nggak penuh. Kurang diperhatikan, kurang dicium, kurang dipuji, kurang kurang ada kesan spesial, ya.
Nggak ada waktu spesial untuk anak atau punya kesan istimewa dengan ayah, punya kesan istimewa dengan ibu. Kan nggak ada kesan istimewa, dia capernya mungkin sama ayah. Sama ibu nggak begitu caper, sama ayah caper terus. Coba buat waktu khusus sama ayah. Ada anak yang capernya sama ayah, sama ibu biasa aja. Pengennya diperhatikan sama ayah. Mungkin nggak ada dia belum punya kesan istimewa, belum mendapatkan ayah itu betul-betul sayang sama aku. Bagaimana memiliki kesan istimewa? Waktu berdua saja, entah makan di mana yang dia sukai. Ya. Sekarang kita berdua aja, Bang, abang boleh pilih makanan yang abang suka. Itu kesan istimewa nanti ada. Yes, aku sama ayah itu sama aku sayang kali. Ada satu hal memang seperti itu perlu. Ya, kita perlu tahu kesukaan anak itu apa. Entah makanan, entah hobi, entah apa saja. Kita itu jadi salah satu senjata untuk kita masuk ke dunia. Begitu kita apa yang dia sukai anak kita penuhi, kita hanya berdua, itu Masya Allah kesannya istimewa. Apalagi kalau ada sering kan berdua, tanpa adik, tanpa kakak, tanpa abangnya, tanpa ibunya, hanya berdua. Atau pergi kemana, hanya berdua, atau hanya berdua aja kemana. Itu membuat anak-anak yang seperti ini akan lebih, dan biasanya akan lebih terbuka. Jadi penuhi tangki cinta anak. Bahasa di bahasa kasih sayang kemarin, sering disentuh. Sentuhan itu kayak apa? Ciuman, gendongan, pelukan, pelaian. Ya, kasih pujian. Kemudian berusahalah kita melihat apa sisi inisiatif, dan kita selalu bisa memuji. Ini memuji kan bagian daripada bahasa kasih sayang. Jadi inisiatifnya, idenya, ya udah bagus, itu perlu diapresiasi. Lupakan hasilnya. Dia udah punya inisiatif nyapu, tapi nyapunya belum bersih. Lupakan apa sapuannya, hasilnya belum bersih. Dia udah inisiatif gambar, gambarnya belum baik. Lupakan hasilnya. Apresiasi. Anak ayah ternyata rajin gambar. Anak ayah rajin berkarya. Anak ayah ternyata rajin nyapu. Keren, barakallahu fiik. Kalau kita mau sempat ada waktu, gimana caranya punya? Ada mentoring, motivator dan mentoring gitu kan. Kalau ternyata sapunya kebesaran, fasilitator, belikan sapu yang kecil, yang pendek genggamnya. Itu fasilitator. Kan fungsi kita kan hanya 3, motivator, mentor, fasilitator. Jangan anak udah punya inisiatif baik, tapi kita diem. Kemudian berikutnya, hindari membandingkan. Jangan membandingkan. Membandingkan anak satu dengan yang lain. Beda. Beda. Kalau dibandingkan kan sakit hati. Hatinya sakit, nggak suka dibanding-bandingkan. Seperti ragunya siapa itu? Farel, dibanding-bandingkan ya. Itu nggak suka. Jangan bandingkan abangnya sama adiknya. Kamu itu loh, kalau nulis yang rapi kayak adikmu. Beda, kemampuannya beda. Dan misalnya mungkin nggak bagus, tapi kalau membaca cepat nangkep, tulisannya jelek.
Adiknya tulisannya bagus, tapi kalau baca nggak nangkep, nggak paham. Beda kemampuannya. Jadi jangan membandingkan. Kemudian jangan jadi tukang kritik. Orang tua jangan jadi tukang kritik. Tukang muji. Ubahlah tukang kritik jadi tukang muji. Ya. Nah, tukang kritik itu fokusnya hanya mencari kesalahan terus. Kesalahannya, kekurangannya itu yang kita ingat terus. Jadi tukang kritik akan nyalahin anak terus. Ya, ini masuk tulisannya kayak gini, gambarnya gini. Nah ini kita tukang kritik terus. Nggak enak orang anak itu didampingi dengan orang tua yang tukang kritik. Dikritik terus kan, disalahin terus, nggak enak. Tapi dipuji, pujilah anak kita. Jadi tukang puji, tukang motivator itu lihat sisi kebaikan anak sekecil apapun sehingga bangkit tambah baik. Ya. Kemudian berikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Tugas dan kewajiban itu diberikan sesuai dengan kemampuan. Sejak kapan anak mulai dikasih tugas? Umur 7 tahun dan mulai harus kasih tugas. 7 tahun itu umur sudah saatnya dia belajar semuanya, bukan belajar nulis berhitung, tapi belajar kerjaan rumah, nyapu, ya, nyapu minimal nyuci sandalnya sendiri, sandal kotor suruh cuci sendiri, itu, ya itu. Ada hal-hal yang harus menjadi pendidikan kemandirian itu. Kalau di keluarga selalu dimulai dari umur 7 tahun, itu akan bagus anak cepat mandiri nanti. Tugas tanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Ya. Tentunya abangnya yang SMP beda dengan adiknya yang baru 7 tahun. Ya. Beda lagi dengan yang SMA, tugasnya beda-beda. Ya. Kadang abangnya, kakaknya itu ngiri sama adiknya. Ini kakak terus yang disuruh, adik nggak disuruh. Ini kita sampaikan, kakak waktu umur 7 tahun kayak adik. Ayah sampai itu nggak pernah loh kamu seperti ini. Ya. Nanti kalau adikmu umurnya sama dengan kamu, sama ayah sama itu akan nyuruh dia punya tugas. Mencuci piring seperti kamu, ya, nyetrika seperti kamu. Itu kita harus tunjukkan. Di sini ngiri itu karena kita anak biasa ngiri, tapi kita harus memberikan kesadaran bahwa ini tugasnya kakak, adik belum waktunya. Ya, adik, waktu kakak seumur adik, ayah sama ibu belum pernah ngasih tugas seperti itu. Akhirnya paham, ngirinya hilang. Ya, ngirinya hilang. Dia paham mulai itu. Nah, kemudian cuekin saat berperilaku. Perilaku buruk tadi supaya dia badutnya hilang, apalagi rewelnya hilang, dicuekin. Kalau dia nangis langsung digendong, dia nangis dapat gendong terus. Dia nangis selalu begitu. Kalau dia nangis dan berhasil mendapatkan perhatian dapat gendongan, dia akan dengan cara nangis lah, dia dapat gendongan terus. Tapi kalau didiem, dicium aja, ya, Umi sayang sama adik, Abi sayang sama adik, ya, gak boleh nangis ya, udah. Itu bisikin. Umi sama Abi sayang sama anak yang gak suka nangis, tanpa digendong. Kalau begitu nanti dia akan sudah nangis seperti apa dia nggak dapat, nanti akan mengoreksi. Anak itu perilakunya trial and error, ya, mencoba dan koreksi. Misalkan anak pengen pengen mainan, ya,
ini tuh mahal. Akhirnya dia nangis, gulung. Kalau ayahnya, ibunya memenuhi, dia nanti akan seperti itu lagi. Ada mainan lagi dia suka, dia pengen. Ayahnya nggak mau ngasih, dia nangis gulung. Kalau dipenuhi lagi, begitulah terus. Kita jadi orang yang dikendalikan sama anak. Orang tua akhirnya dikendalikan sama anak. Ini yang saya katakan kemarin, kepala batu. Kemarin sudah saya bahas anak kepala batu. Nah itu. Nah kalau dengan cara buruk, perilaku buruknya itu dengan rewel, nangis, gulung, ya itu dicuekin aja. Asal dia tidak karena nangisnya bukan karena sakit, bukan karena lapar, haus, cuekin, gak ada masalah. Ya, tapi kalau karena haus, karena sakit, karena lapar, ini jangan dicuekin. Jadi perilaku buruk itu akan hilang kalau dengan cara kita cuekin. Kayak tadi, setiap kali ada tamu, dia berulah minta duit. Ini kan antara orang tua, antara malu dan kalau nggak dikasih dia mau ulah, ya. Tapi kalau nggak dikasih, ini malu sama tamu. Anak ini nandai ada tamu, yes ada rezeki, ada tamu ada rezeki. Itu falsafahnya anak. Ya, ada tamu, ada rezeki. Dia minta uang, kalau nggak dia nangis. Padahal ada tamu. Kita antara malu sama tamu atau memberi. Ya. Kalau karena malu menutupi rasa malu kita, akhirnya kita memberi, ulah anak ini akan makin jadi seperti itu terus kalau ada tamu. Ya. Maka kesan kita malu sama tamu kita harus kesampingkan, kasih pelajaran ke anak. Bawa dulu ke kamar. Sini nanti ke kamar dulu sama Umi. Ya, kasih tahu bisikan. Ya. Kalau belum dia masih ngeyel, masih udah kunci aja di kamar. Ya. Bilang sama kamu, maaf, anak saya lagi di rumah, saya harus selesaikan. Ya. Kalau tamunya mau lama ya sudah. Ya. Anak kita tadi bisa kita bisikin misalnya, kalau mau lama ya udah dikunci aja di kamar. Tapi kalau maunya tamunya sebentar, ya kita kasih tahu sama anak. Ya. Jadi jangan diberi, ya itu akan membuat dia mengoreksi cara perilaku buruknya. Jadi perilaku buruk, ya kalau tadi dengan cara memberikan perhatian justru malah makin jadi dia males, nggak mau makan, akhirnya disuapin. Begitulah terus. Males nggak makan ya biarin aja. Lah kita yang terlalu was-was, nanti kalau nggak makan, emah nanti asam lambung. Ya, anak itu nggak sampai ke situ, ya, nggak sampai. Dia akan, kalau kita cuek, dia nggak mau makan. Dulu orang tua kita mau ke ladang, masak taruh di meja, ditutup, ya, bilang sama anak, nah, nih ibu udah masak, ibu mau ke sawah, kebun, udah mau makan ya makan terserah. Kita makan kan, makan, lapar cari makan sendiri, mandiri. Lah anak sekarang itu dipaksa makan. Udah, yang paling baik seperti orang tua kita, siapin makan, ya, entah kalau di kulkas apa yang ada, ya, di meja apa,
Dan, nah, Umi udah masak, silakan ambil sendiri. Makan nggak makan terserah. Itu membuat anak makin mandiri malah. Tapi kalau dia tadi malas nggak mau makan, maunya disuapin, akhirnya kita suapin juga. Sampai kapan? Akhirnya nggak pernah selesai. Tiap hari, tiap pagi harus nyuapin anak sambil marah-marah. Cepet, kita lah, disebut sama anak ya. Parah. Tiap hari sampai umur berapa? Itu anaknya bukan satu, banyak. Sering terlambat sekolah. Ya. Ibunya, orang tuanya nggak mau anaknya dihukum sama guru, malu, akhirnya disuapin, dipaksa. Makanya suruh cepat sambil marah-marah, mandinya sambil mandiin marah-marah, nyuapinnya sambil marah-marah, bertahun-tahun nggak selesai urusan malasnya anak mencari perhatian. Udah dia nggak makan, males, ya udah. Ini dikasih waktu, harus selesai. Kalau enggak, ya udah, nggak makan, udah, nanti terlambat, biarkan sama guru. Kalau perlu kita telepon sama guru, ustazah, anak saya males makan, males mandi. Ini kalau terlambat dihukum saja, biar dia jerah. Nggak mungkin guru itu nyiksa, biarin aja dihukum. Paling dijemur, suruh berdiri sejam, nggak ada masalah. Nanti anak pulang lapor, lapor ke ayah sama ibunya. Nah, kok agak lesu, ya nggak dihukum sama Pak Guru, sama Pak Ustaz, kan? Jangan syukur kowe. Itu nggak empati. Anaknya udah kesakitan, ini malah syukur. Suruh cepat makan, suruh cepat mandi, dihukum lah, biarin aja. Ini nggak empati sama orang, nggak dapat hati. Kita nggak dapat hatinya anak. Tapi kalau kita responnya apa? Aduh, ayah jadi ikut sedih kalau kamu kena hukum itu. Tapi kan ayah sudah kasih tahu, suruh makan cepat, mandi cepat. Tapi kan kamu maunya lelet. Kira-kira besok diulang lagi nggak? Mau lelet lagi nggak? Iya, insya Allah. Besok makan cepat ya, mandi cepat ya. 2-3 kali kena hukum udah berubah. Jadi kita harus kerja sama guru. Orang tuanya merelakan anaknya dihukum sama guru. Biarin. Ini orang tua yang baik, bukan orang tua yang baik itu yang malasnya anak diturutin, disuapin, dimandiin. Ini udah mandi sendiri udah pinter, makan sendiri udah pinter, tapi masih dimandiin, disuapin. Akhirnya malasnya untuk caper tadi selalu nggak berhenti. Capernya dia memang pengennya dimandiin, pengennya disuapin. Sampai kapan? Jadi supaya ini cuekin, udah biarin aja. Kalau nggak makan, nggak mau mandi, dia terlambat sekolah nanti dia belajar dari konsekuensi kemalasannya. Karena dalam hidup ini kita selalu belajar dengan konsekuensi. Contoh ini, kita mau naik pesawat, beli tiket pesawat jam 2, check-in setengah jam sebelumnya paling lambat. Kita harus hitung dari rumah, dari Batu Aji ke bandara kurang lebih 40 menit. Kita bulatkan 1 jam. Kalau check-in jam 1.30 berarti jam 12.30 harus sampai sana. Itu paling lambat 12.30. Jam 1 harus sampai sana. Berangkat jam
berapa? 12.30 dari rumah. 12.30 dari rumah. Sampai sana jam 1.30. Itu paling lambat. Nah kalau kita lambat-lambat, apa yang terjadi? Tiket hangus. Pihak maskapai itu tegas, mohon maaf Pak, ini sudah tutup. Check-in sudah tutup. Di aturan di tiket sudah ada. Tegas. Dan itu membuat penumpang bertanggung jawab atas dirinya. Lah kita harus tegas sama anak, sehingga membuat anak itu bertanggung jawab atas dirinya. Kalau saya masih males-males, saya akan terlambat sekolah dan kena hukum. Jadi orang tua cukup tegas ya, nggak perlu kasar, nggak perlu maki-maki, nggak perlu marah-marah. Ini marah-marah tiap hari sambil nyuapin. Ya, ya, ini kita melihat istri yang menyuapin sambil marah-marah tiap hari dari pemandangan yang ini. Ya. Dan nggak berhenti, kemalasan anak tak berhenti. Udah, biarin aja. Kalau dia mau malas-malas, konsekuensinya dia akan tadi kena hukum. Baik, ini satu tujuan apa tadi? Mencari perhatian. Intinya tangki cintanya harus dipenuhi. Ya, jadilah orang yang memuji, bukan mengkritik. Ya, bukan tukang kritik. Cuekin berlaku buruknya. Yang badu pamer, kalau nggak dilihat badu itu, kalau nggak ada yang ngasih dia berhenti. Ya, badu itu kalau nggak ada yang ngasih duit, nggak ada yang bisa balik lagi, nggak ada. Karena selalu ada yang ngasih duit. Pengemis juga gitu, pengamen juga gitu. Karena selalu ada yang ngasih, kayaknya dia ngamen. Ini sebenarnya pendidikan loh. Pendidikan kita ini berlaku buruk kan. Ngamen, ngemis itu kan buruk. Ya. Lalu bagaimana kita mendidik mereka supaya nggak ngemis lagi, nggak ini. Dan semuanya jangan ngasih. Kalau nggak ngasih semuanya, besok nggak ada pengamen, nggak ada pengemis, nggak ada yang baru. Ini berlaku buruk. Tapi kalau masih ada, selama masih ada yang ngasih, selalu ada pengamen, pengemis, badu. Gitu. Itu hal yang harus dipahami. Kemudian tujuan yang kedua itu mendemonstrasikan kekuasaan. Dia ingin diakui, dia kuat, dia berani, dia kuasa. Ya. Ada perilaku aktifnya memberontak. Memberontak, melawan, ya, melawan orang tua, menjawab, juga melawan, membantah, memberontak, itu merusak. Ini biasanya apa? Dia minta, kemudian keinginan yang tidak dipenuhi, kemudian dia merusak. Entah lemari yang isi lemari dibuang semua. Ada anak seperti itu marah-marah, buka lemari dibuang semuanya. Isi lemari keluarkan semua. Ada model anak seperti itu. Ini ingin menunjukkan kekuasaan, mendemonstrasikan kekuasaan. Aku itu punya kuasa. Ayah sama ibu harus memenuhi keinginanku. Kalau enggak, aku rusak semuanya ini. Itu maksudnya. Maka dengan cara memberontak, melawan, membantah, merusak. Kalau siswa bolos, ya, menggertak,
ngebosi, ya, ngebosi. Yang apa? Ngebosi itu tukang nyuruh, tukang merintah, ngasih apa? Jajanan gitu. Ya, tukang nyuruh, tukang merintah. Ya. Anak sering nyuruh orang tuanya, nyuruh merintah ayah sama ibunya. Itu, Mi, makan. Kalau nggak segera datang, Mi, makan. Oh, Mi. Ada seperti itu. Anda, dia ingin jadi raja. Ini bahaya. Kalau masih anak-anak segera diatasi. Ya. Kalau nggak segera minta makan, minta minum, minta susu, Bi, minta susu, minta dodok, dodoknya nggak dikasih, ya segera datang marah ya, marah, nangis, burung koming, ya. Itu cara dia mendemonstrasikan kekuasaan. Dia ingin memaksakan kehendak, dan ini buruk. Kita waspada, jangan sampai berkembang. Tadi ya, ini berlaku aktif. Ya. Anak aktif tapi dia merasa ya berlaku aktifnya seperti itu. Ada perilaku yang asik, mendemonstrasikan kekuasaan, malas dia ingin menunjukkan ayah sama ibu gak akan pernah bisa menggerakkan saya, menyuruh saya. Dia ngambek, males, gak mau bangun, gak mau sekolah, gak mau ini, gak mau itu. Terserah. Saya akan tunjukkan ayah sama ibu gak akan pernah bisa nyuruh saya. Itu dalam hatinya loh. Dalam hatinya begitu. Ya. Ayah sama ibu gak akan pernah bisa nyuruh saya. Ini mendemonstrasikan kekuasaan. Dia jadi pemalas, gak mau kerja, gak mau belajar, gak mau. Pokoknya dia semau duit. Mau tidur jam berapa, mau bangun jalan terserah kan. Ada anak model seperti itu? Ada. Ini mendemonstrasikan kekuasaan. Dia ingin jadi raja. Nah, orang tua itu harus bisa mengendalikan anak, itu kuncinya. Jangan sampai dikendalikan anak. Ya, kalau orang tua sudah dikendalikan sama anak, itu nanti seperti dalam hadis itu, antalidal amatu rabbata. Ketika orang tua, ketika budak melahirkan tuannya, orang tua jadi budak, anaknya jadi tua, yang nyuruh maksain kehendak. Orang tua dikendalikan sama anak, disuruh ini, disuruh itu, suruh memuaskan keinginannya. Apa yang diinginkan harus dipenuhi. Jadi anak pemalas pun, pemalas, ngambekan, itu dia lambat-lambat. Dia ingin menunjukkan kekuasaan. Ayah itu gak akan pernah bisa. Ayah sama ibu gak akan pernah bisa mengendalikan saya, nyuruh saya. Kalau itu ya, kita menganggap itu adalah sebuah tantangan, ini nantangnya lagi. Disuruh berulang kali gak bergerak gitu kan. Apa yang terjadi? Tendang, pukul. Itu berarti kita terpancing di situ. Gitu ya. Nah, ini. Jadi kita kenali sifat-sifat buruk seperti ini. Tadi ada bagian yang positif, yang aktif, yang pasif. Itu. Bagaimana solusi mengatasi anak seperti ini? Yang pertama adalah tadi ya, sekali lagi perilaku buruk itu selalu karena kebutuhan dasar yang nggak dipenuhi. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang belum? Dia ingin dihargai, diterima. Ini kebutuhan dasar yang keberapa? Keberapa?
Pekerjaan dulu deh. Pekerjaan desain pertama apa? Apa? Fisik, makan. Yang kedua, aman, nyaman. Yang ketiga, dicintai. Yang keempat, dihargai. Ini yang keempat. Kita kurang bisa menghargai kemampuan anak, kurang bisa menerima anak apa adanya. Nah, memperbaiki, jadi harus penuhi kebutuhan dasar anak ini. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan yang ramah dan anak, hangatkan, ramahkan dengan anak. Kalau selama ini kita masih jauh sama anak, akrabkan, akrabi, ya, ajak makan bareng, ya, ajak jalan bareng, sekeluarga. Kalau belum bisa sendiri sama anak, ya sama ominya. Dari situlah nanti lama-lama nanti bisa berdua sama anak ini satu-satu. Ya, jadi setiap anak akhirnya punya hubungan yang hangat, akrab sama kita. Kemudian berikan tugas dan tanggung jawab. Ini tetap ada tugas tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab ini untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan. Anak itu akhirnya tumbuh skill, tumbuh keterampilan. Ketika ada keterampilan, kita bisa memberikan masya Allah. Keren. Ada pengakuan, dihargai. Ya, nyapumu bagus, bersih, tulisanmu bagus, gambarmu bagus, keren. Ya, akhlakmu bagus. Ini kan pengakuan. Ya, apalagi kalau anak itu udah punya karya, sudah bisa berkarya, udah bisa masak, udah bisa merajut, udah bisa apa karyanya dia. Itu adalah perlu diakui. Anak yang mendapatkan pengakuan, ya, ini anak remaja ya. Remaja itu kebutuhan terhadap pengakuan itu lebih tinggi, sangat tinggi daripada pujian. Kalau pujian itu anak-anak, anak-anak ini suka pujian, tapi pengakuan itu saat remaja. Makanya ketika remaja itu harus punya karya-karya. Makanya kalau bagaimana ya, sekolah hanya menghafal, menulis, menghitung, membaca. Apa karyanya? Nah ini miskin karya, nggak punya karya, nggak ada sesuatu yang dia banggakan. Paling yang bisa membanggakan adalah yang punya prestasi juara 1, 2, 3. Yang lain nggak ada sesuatu yang dia banggakan. Nggak ada sesuatu yang dia mendapatkan pengakuan dari teman. Tapi kalau dia berkarya, diajari berkarya, ajari bekerja. Ya, makanya ngajarin kerjaan rumah, ya, dan berkarya itu penting. Ya. Jadi orang tua kita dulu itu sebenarnya pintar didik daripada kita sekarang ini. Orang tua kita dulu itu membuat kita itu mandiri dalam semua hal. Ya, kesederhanaannya justru membuat kita itu mandiri, dan kita punya mendapatkan pengakuan dari teman, dari orang tua, dari guru, karena karya-karya yang kita buat. Maka ini penting untuk jadi karena inilah makanya berikan tugas tanggung jawab dari umur 7 tahun. Umur 7 tahun kasih tugas apa? Nyapu, ya ke adiknya, apalagi cuci piringnya, apalagi terus sampai dia akhirnya pintar semuanya. Akhirnya nanti ketika di satu acara tertentu di sekolah, dia dapat pujian dari gurunya, kamu kok udah pintar kali cuci piring. Ketika ada anak-anak yang karena nggak dikasih tanggung jawab ini tadi, ketika misalnya pas ke pantai, ada event satu sekolah ke pantai, ini anak pakai baju sendiri nggak bisa, pakai baju sendiri nggak bisa,
dia harus dipakein sama ustadz-ustadzanya, ya, bajunya yang basah tadi nggak tahu kemana. Sementara ada satu anak yang begitu lincah cepat, ini dapatkan pujian dari ustadzanya ini karena ini. Nah itu pengakuan penghargaan. Anak seperti ini dia nggak nakal seperti yang diputuskan puasa. Ya. Jadi berikan tanggung jawab dan tugas dan tanggung jawab sehingga dia selalu bertambah skill, keterampilan. Kemudian ketika dia tadi menampakkan sebenarnya berontak tadi ya, berontak, bantah, itu sebenarnya mancing emosi kita. Ya, terpancing ya emosi kita, terpancing. Apa yang kalau kita terpancing emosi? Ya. Kalau kita ladeni ke anak, kalau anak itu remaja, habis kita. Ya. Anak kita udah gede, kita emosi sama anak kita yang jadi gelut. Ayah sama anak menang orang kondang, kalah di sini gitu kan. Kalau orang Jawa, ayo ayah menang sama anak itu biasa, kalau kalah malu kan gitu. Nah kalau sama anak remaja jangan kita terpancing masuk ke dunia perang. Jangan terpancing. Kita harus mendidik dia. Diam dulu sebentar. Ya, ini bukan diam, itu bukan kalah. Diamnya kita itu dimaknai oleh anak kita itu banyak. Ya, banyak. Ya. Jadi jangan kita merasa diundang dalam medan konflik, jangan. Menjadi diam. Ya, sampai emosi kita itu reda. Ya, ingat kalau kita turuti hawa nafsu, kita perang sama anak, nggak ada yang menang, semuanya kalah. Itu. Ya, jadi setelah itu bagaimana? Setelah reda, kita mulai mendekati ke anak. Ya, berikan pengakuan secara fisik. Nah, anak ayah itu udah gede, gagah, nggak layak kamu ngomong apa, berbuat seperti itu sama ayah, sama orang tua. Pengakuan gedenya ini, besarnya di sini, nggak layak kalau kamu nantang sama orang tua itu, nggak layak. Itu setelah kita bisa tenang pikiran kita, gak emosional. Masa ayah membesarkan anak singa? Jangan sampai ayah membesarkan anak singa. Anak ayah itu bukan anak singa. Anak ayah itu anak soleh. Makin besar makin soleh pastinya. Bukan seperti anak singa dibesari malah. Jadi kita harus coba seperti ini. Kita bisa ajak berpikir juga. Ada anak anjing, itu dibesarin sama tuannya, kasih makan, kasih tambah besar. Ini anak anjing bukan makan tuannya, tidak. Anjing makin patuh sama tuannya karena anak anjing itu tahu kebaikan tuannya itu harus dibalas dengan kebaikan juga. Patuh sama tuannya, sejak rumah jaga. Masa kamu itu anak manusia kalah sama anak anjing? Itu setelah kita berpikir tenang. Nah ini kita harus realistis ya. Kalau kita emosional, kita tempelengi anak, dia mungkin nggak selesai. Mungkin kita menang, tapi setelah itu anak punya dendam.
masalahnya besar, makin merembet makin lama. Makanya yang paling baik adalah diam. Saat kita merasa ditantang, merasa kita marah, anak ini udah remaja, udah gede, udah gede. Saya harus ini. Ingat ini anak anjing. Anak anjing itu dibesarkan sama tuannya, bukan makan tuan, tapi makin patuh sama tuannya, baik sama tuannya, nurut sama tuannya. Itulah anak-anaknya itu. Jangan sampai kalah sama anak anjing. Anak anjing ini udah baik. Masa jadi anak harimau? Itu. Ya. Itu sudah membuat menusuk orang. Ya. Kalau kita lakukan dengan tenang. Jadi jangan diikuti. Kalau kita merasa ditantang, ya tadi dia ngambek, nggak mau disuruh, atau dia malah dengan yang aktif, dengan menantang, memberontak. Kalau masih kecil, segera. Kalau itu masih kecil, kita harus segera ditangani. Dan jangan berkembang sampai remaja. Masih kecil SD, tangannya ngamuk, buang lemari, pegang tangannya, sentil, disentil, ya. Kalau perlu pakai lidi atau pakai kabel. Ya. Jadi ada alat pukul. Kalau kita mukul itu ada teorinya, ada ilmunya. Pertama, alat pukulnya itu nggak lebih besar daripada jari kita. Saya ulangi cara pukul anak. Ada teorinya. Satu, ya, alat pukulnya nggak boleh lebih besar daripada jari. Ya. Jangan pakai broti habis nanti. Ini kalau kabel ini atau pipa, ya kabel, bisa hanya panas, atau bambu dulu kalau kita yang punya guru dulu, yaitu bambu, itu paling segini dia. Ya. Tuh, alat pukul ini. Yang kedua, jangan mengangkat tangan sampai nampak ketiak. Kalau nampak ketiak itu udah nyiksa. Tapi kalau ini, nah itu gak keras. Tapi kalau gini udah habis nanti anak itu. Pakai nampak ketiak itu sekuat tenaga. Gak boleh kalau mukul, gak boleh nampak ketiak. Gitu. Nah, gini, ya. Itu kan tenaga kecil aja. Tapi udah gini udah, masya Allah, sekuat tenaga. Gitu. Kemudian mukul itu alternatif terakhir. Tadi ya anak yang masih SD ke bawah, ya, ke 12 tahun ke bawah itu boleh pakai pukulan. Tapi ya 10 tahun ke atas pukul dengan ini. Kalau di bawah 10 tahun pakai jari, disentil aja. Bawah 10 tahun termasuk bayi yang suka nyakur wajah ayahnya itu. Ayahnya hanya gini-gini aja, salah itu. Pegang tangannya, ini disentil. Saya dapat ilmu ini dari Ustaz Muhammad Arif, Ustaz Arif yang jualan madu. Dia anak-anaknya semuanya itu patuh. Di bawah 10 tahun dia pakai ini. Kalau dia terbiasa pakai ini, itu kalau dia nakal, dia nggak mau patuh, ya karena sesuatu tentu yang melampaui batas itu sentil. Sehingga nggak sempat besar, paras kepalanya nggak semakin, batunya nggak makin keras itu, langsung pecah batunya, kepalanya dibiarkan, dengan kepala batu, ya batunya yang harus dipecahkan, kepalanya dibiarkan. Kalau makin besar nih, kita nggak sentil ini, anak bayi ini dia suka nyakar ini, dia makin besar makin kurang ajar. Ini harus sentil. Tangan, Allah kasih tangan kamu, bukan untuk berbocah. Ya, paham? Dia nangis, dia nangis.
Setelah nangis selesai dicium. Jangan biarkan udah selesai dihukum dia nangis, ciumlah. Cium, ayah sayang sama kamu, sayang sama anak soleh, sayang sama anak yang patuh sama ayah. Paham? Cium lagi. Nah itulah seninya. Jadi akhirnya lukanya sembuh, nggak ada dendam, nggak ada ini. Jadi begitu dia disentil, dia nangis, biarin. Setelah itu deketin, cium, bisikkan, ayah sayang sama kamu, sayang sama anak yang patuh sama ayah. Ayah nggak suka sama anak yang suka. Nah itu, sehingga nggak membesar, nggak berkembang, gitu ya. Kemudian tadi ya itu. Jadi ini tentang masalah mendemonstrasikan kekuasaan. Ya hanya butuh pengakuan, butuh dihargai, hargailah prestasinya, kemampuannya, fisiknya makin besar. Ya. Anak-anak kita sering dikasih pengakuan seperti itu. Sebenarnya pujian, hampir pujian juga sih, cuman lebih pada mereka merasa bukan pujian tapi pengakuan, diakui. Ya. Mbak itu makin gede, ya. Makin anggun, makin cantik, Mas itu makin gagah, makin ganteng. Ya. Nah itu bagian dari pengakuan. Ya. Itu jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Ya. Ada pertanyaan? Kami silakan. Di sini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, kan tadi saya bilang kalau anak berbuat baik, terus dia mengharapkan sesuatu, kalau bisa kita sebagai orang tua yang memberikan inisiatif terlebih dahulu. Nah, apakah kedepannya ini nanti nggak akan menjadi anak berbuat baik karena ada pamrihnya, Ustaz? Nah itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, jika misalnya anak ini mau sesuatu hal yang misalnya kita bilang handphone ataupun barang yang dia punya nominal yang mahal, kita sebagai orang tua belum mampu untuk memberikan itu solusinya gimana? Iya. Yang pertama, ini punya inisiatif untuk memberi lebih dahulu tanpa anak minta, ya kan? Lah mestinya ini tadi ya ada tambahan, mulailah diajari untuk ikhlas. Nah, kalau berbuat baik, bantu ayah, bantu ibu itu berharaplah jadi amal soleh. Jadi walaupun tadi di ayah tadi mengatakan memuji, aduh anak ayah ini rajin, bolehlah nanti dikasih tambahan uang jajan, tapi harus ikhlas dia, bukan karena uang jajan. Kasih tamsil, permisalan. Orang yang beramal ikhlas karena Allah itu seperti orang yang nanam sayur, nanam kangkung. Ketika kita nanam kangkung, tumbuh apa? Kangkung dan rumput. Ya kan? Orang yang nanam kangkung itu enggak, tujuannya bukan rumput, tujuannya kangkung. Tapi rumput tumbuh kadang lebih lebat daripada kangkungnya. Betul? Jadi petani itu ketika dia nanam kangkung hanya tujuannya kangkung, tapi malah dapat dua, rumput, kangkung dan rumput. Tapi kalau nanam rumput, tumbuh nggak kangkung? Enggak. Tujuannya adalah rumput. Dunia nggak ada nanti di akhirat. Dia nggak dapat pahala di akhirat. Tapi kalau hanya mengharapkan akhirat, dia akan dapatkan dunia. Itu udah pasti. Dunia itu jangan diharap. Dunia itu seperti rumput yang ikut, itu pasti ikut.
Allah nggak akan menyanyiakan hamba yang ikhlas karena Allah itu kemudian terlantar. Nah ini kan berikan kepada anak. Nah kamu kalau ikhlas, kamu coba rajin mencuci piring tiap hari karena berharap pada Allah. Kira-kira ayah tambah sayang, tambah sayang, ibu tambah sayang, tambah sayang. Kira-kira ayah sama ibu kalau tambah sayang ditambah uang jajannya, ditambah uang jajan. Jangan berharap tambah uang jajannya, tapi berharapnya jadi amal soleh insya Allah. Itu udah otomatis. Kalau istiqomah kamu nyuci piring, dengan otomatis itu abi tambah sayang, umi tambah sayang, uang jajanmu tambah. Itu tanpa harus diharap. Makanya tadi jangan nunggu orang tua diminta. Itu lihat kan, ayah nggak tanpa kamu minta, ayah udah kasih ya. Itu maknanya apa? Itu kalau apalagi kalau itu sudah nggak perlu kamu harap, kamu berharapnya hanya kepada Allah. Ini ajaran mengajarkan untuk ikhlas. Tuh. Yang kedua, bagaimana kalau dia minta sesuatu tadi belum ada kemampuan, ya tentu berikan kepada anak bahwa kalau tadi dia ngambek ya, ngambek nggak mau dia ngamuk, nangis, maksain, kita tinggal. Misalnya dia pas di top 100 dia minta, dia nangis, kita tinggal aja, udahlah, biarin aja. Dia anak mesti akan menjadi pengikut kita. Ya mungkin dia di situ terus. Kita tinggal dia, mesti dia akan ikut. Oh ini serius nih ayah. Tapi kalau nggak serius, anak tahu, dia tahu si kemampuan kita gimana ini. Kalau ayah sama ibunya ini tega, dia akan ikut. Takut dia ditinggal. Ikut. Lah katakan kepada anak, memang kalau perlu ya sebenarnya. Kemarin yang saya sampaikan di dompet itu harus sesuai dengan, kalau kita ngajak anak milih mainan, nah kamu boleh, yuk kita tempat pakai toko, kamu mau minta mainan seperti apa, terserah, kamu pilih. Tapi dompet kita sudah kita setting untuk budget 100.000 misalnya. Di dompet hanya ada 100.000. Gitu. Jadi ketika dia milih mainan, ini ya bagusnya, harganya berapa? Harganya, nah coba tanya sama om yang jaga itu berapa? 200 ya. Kita buka dompet kita, lihat dompet aja cuma ada 100. Udah kita setting memang ada 100, biarkan anak itu memilih yang seharga 100.000 yang dia mau. Itu buat dia apa? Puas. Atau kalau memang itu yang dia mau, pokoknya nggak mau ya udah, berarti nggak sekarang, tunggu nanti. Kamu harus nabung dulu, atau nunggu nanti ayah tanggal muda, atau nunggu nanti. Nah itu, ini belajar anak juga perlu belajar menunggu, belajar sabar itu di sini. Ya, ini bagus kan kalau anak mau selalu diajari suruh menunggu, tunggu nanti tanggal muda, tunggu nanti lebaran, tunggu nanti, anak mau seperti itu bagus. Dan sampai setiap kemauan anak langsung dikasih. Anak mau kasih, anak mau. Akhirnya anak nggak pernah belajar untuk sabar. Wallahu a'lam bishawab. Ayo masih ada?
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.